Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala khataman nabiyyin wa alihi at-tahirin wa ashabihi wat-tabi'in ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه الحديث: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, di sore hari menjelang berbuka puasa ini kita mengadakan kultum rutinalitas kita selama di bulan Ramadan ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang pertama ini, hari pertama kita menjalankan kewajiban kita, yaitu kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang mengaku beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan puasa bagi orang yang mengakui dirinya beriman. Lantas apa yang dikatakan dengan iman? Yang dikatakan dengan iman ditafsirkan, didefinisikan oleh para ulama ialah hul i'tiqad bil qalbi والنطق باللسان والعمل بالجوارح والأركان. Yang dikatakan dengan iman adalah meyakini, mempercayai, menetapkan di dalam hati. Setelah kita yakini di dalam hati, kita imani di dalam hati, i'tiqadan jaziman, kemudian kita lafazkan dengan lisan kita. Setelah kita yakini di hati kita, setelah kita lafazkan di lisan kita, wal amalu bil jawarihi wal arkan, kemudian kita gerakkan anggota badan kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas apa sajakah yang berpuasa di dalam anggota-anggota badan kita? Masalah anggota-anggota badan kita yang berpuasa adalah ada 5 indera. Yang pertama adalah indera mulut. Kenapa dikatakan mulut juga harus puasa? Karena kata ulama fiqih, ada 3 hal yang dapat menghilangkan pahala puasa seseorang. Yang pertama adalah, di situ juga disunnahkan bagi kita tarkul hujur,
Tarkul hujur itu meninggalkan perkataan-perkataan yang kotor, yang jorok-jorok. Apa di antaranya perkataan-perkataan yang jorok tersebut? Termasuk al-kadhib, termasuk berdusta. Jadi orang yang berdusta, orang yang berbohong, padahal dia dalam keadaan berpuasa, maka berbohong itu dapat menghilangkan pahala puasanya. Jadi jelas ketika dia berpuasa akan tetapi diiringi dengan kebohongan, maka dia hanya mendapatkan capek menahan lapar dan haus saja tanpa mendapat nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Maka dari itu, salah satu amalan yang menjadi kifarah dosa-dosa kita, yang menjadi penghapus dosa-dosa kita adalah amalan puasa. Nah, barang siapa yang berpuasa, kata Rasulullah, di bulan Ramadan, imanan, penuh dengan keimanan, yakin seyakin-yakinnya bahwasanya ini adalah kewajiban yang diwajibkan bagi kita yang telah beriman, yang beragama Islam. Wa ihtisaban, mengharap ridha Allah, bukan mengharap dipuji oleh manusia, bukan berharap supaya disenangi oleh makhluk-makhluknya Allah. Kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka ridha manusia, ridha makhluk-makhluknya Allah tidak akan dapat bisa mengalahkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berpuasa penuh dengan keimanan, ketika kita berpuasa mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, akan diampunkanlah dosanya, dosa yang telah lalu. Itulah fadilah, itulah keutamaan berpuasa di bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah di bulan Ramadan itu, di bulan Ramadan ini ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Kemudian di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yaqum lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang tegak beribadah di malam Lailatul Qadar penuh dengan keimanan dan berharap ridha Allah, berharap pahala dari Allah, maka Allah akan ampunkan dosanya yang telah lalu. Banyak sekali amalan-amalan di bulan Ramadan ini. Ada 3 amalan yang memang adalah di 3 amalan ini akan dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Kemudian yang ketiga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Adapun perbedaan di antara hadis yang 3 ini. Hadis yang pertama tadi membahas tentang bahwasanya di bulan Ramadan ini ya kita harus berpuasa penuh dengan keimanan dan berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis yang kedua adalah itu bahwasanya kita di bulan Ramadan ini Allah berikan keistimewaan dari umat-umat sebelumnya yang tidak Allah berikan kepada mereka, yang Allah hanya berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Itulah namanya Lailatul Qadar. Allah tidak berikan kepada umat Nabi Adam alaihissalam sampai kepada umat Nabi Isa alaihissalam, akan tetapi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah berikan malam Lailatul Qadar. Kemudian ada pun hadis yang ketiga
Man qama Ramadhana, barang siapa yang beribadah, yang tegak berdiri di malam Ramadan, bangun dia di malam Ramadan, salat tarawih dia, salat tarawih, salat tahajud dia, penuh dengan keimanan dan berharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut juga akan diampunkan Allah Subhanahu wa taala dosanya yang telah lalu. Maka jelas ada 3 amalan di bulan Ramadan ini yang memang dapat kifarah atau dapat menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Yang pertama tadi adalah ketika kita di bulan Ramadan ini berpuasa dengan penuh keimanan dan berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika kita di malam Lailatul Qadar berdiri bangun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka juga diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Yang ketiga, ketika kita hidupkan malam Ramadan, di situ ada yang namanya salat tarawih, di situ ada yang namanya tadarusan. Maka baginda Rasulullah pun tadarusan dengan malaikat Jibril alaihissalam. Maka semua itu adalah menjadi jalan penghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Alhamdulillah, sampai di sinilah dulu kultum kita sore hari ini. Insyaallah rutinitas kita sore, insyaallah besok kita lanjutkan kembali. Mudah-mudahan apa yang kita bahas sore ini menjelang berbuka puasa ini dapat kita ambil hikmahnya, mudah-mudahan dapat kita amalkan bersama-sama. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.